Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Terima kasih senior atas hadiahnya. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Tianwu. Meski sampai saat ini dia belum mengetahui apa itu kristal pembangun surga, belum terlambat untuk memahaminya nanti. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ini adalah akhir dari karma antara kamu dan aku. Tianwu tampak sangat bahagia. Kemudian dia melanjutkan kata-katanya. Dulu aku mengejar kekuatan dengan segala cara, tetapi hanya setelah aku membayar harganya, aku menyesalinya. Hari ini aku berbeda darimu. Karena aku tidak lagi mencari kekuatan, aku ingin menjadi lebih ringan. Ngomong-ngomong, segel di sini sebenarnya dilakukan dengan sengaja olehku. Jika tidak, hanya khayalan bagi budak itu untuk mencoba menyegel raja ini, kata Tianwu perlahan. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini. Oke, tidak baik berbicara terlalu banyak. Meskipun para budak ini memiliki hati manusia, dia belum tentu lebih baik dari setan. Ayo kita pergi dari sini dulu, ucap iblis Tianwu. Xiaoyan juga mengangguk saat mendengar ini. Sekarang, dia memiliki pemahaman di dalam hatinya. Saat ini, dia masih berada di alam semesta satu lengan Buddha Kamitsu. Mungkin dia tidak bisa berbuat apa-apa di dimensi ini. Tapi di luar dunia, Xiaoyan tahu bahwa pihak lain pasti terkait erat dengan Taisu. Dan dia tidak bisa menunda rencana mereka lebih lama lagi. Senior, ikut aku. Mata tahanan roh bisa menembus dunia ini, kata Xiaoyan. Tianwu mengangguk. Saat keduanya hendak berangkat, Xiaoyan tiba-tiba melihat sekeliling dan menemukan 3 monster yang malang di lautan. Mereka mengambang di lautan dengan aura yang lemah. Kalian bertiga, kamu bisa terus berpura-pura, namun kamu bisa melupakan untuk bisa keluar dari sini. Ini kesempatan terakhir. Jika ingin keluar, cepat datang, ucap Xiaoyan. Tentu saja, aku menunggu Raja Iblis Tianwu. Sekarang aku akhirnya bisa melihatnya. Jika aku bisa mengikuti Raja Iblis Tianwu dalam hidup ini, tidak ada penyesalan bahkan jika pada akhirnya aku mati. Buaya Tyrant berteriak sekuat tenaga dan buru-buru bergegas ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan dan Tianwu berubah menjadi pelangi panjang. Mereka bertiga mengikuti dari belakang menuju kehampaan. Cepat, 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 tidak ada penundaan. Budak Kamitsu tampak mendesak dan tidak berani menunda. Kita akan segera tiba di benteng. Budak Kamitsu, jangan khawatir. Ada 2 komandan Suzhou dan Shuhai yang bertanggung jawab di sana. Selama kita sampai di benteng dan memiliki 2 orang kuat, maka kita akan baik-baik saja, jawab salah satu Taisu itu. Tidak. Masalah ini tidak sederhana. Mohon segera minta dukungan lebih kuat lagi. Yang terbaik adalah memiliki orang di tingkat keempat keabadian dewa. Budak Kamitsu menggelengkan kepalanya dengan keras. Wajahnya tampak pucat karena ketakutan. Bukan karena dia takut pada Xiaoyan, tetapi dia takut pada Raja Iblis Tianwu di samping Xiaoyan, keabadian dewa tingkat keempat. Beberapa orang di Taisu ragu-ragu. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika kita tidak dapat menemukan bantuan dari orang kuat tingkat 4, kita semua akan dimusnahkan di sini. Budak Kamitsu memarahi. Baiklah, saya akan meminta dukungan yang mulia. Beberapa kapal di Wavai terbang di lautan hampa dengan kecepatan tinggi dan kembali ke benteng Taisu terdekat. Komandan Suzhou, Komandan Shuhai, situasinya tidak tepat. Segera atur formasi Anda dan bersiap untuk bertarung. Saat ini, mereka tiba di bintang super yang ditempati oleh Taisu. Sebelum mereka kembali, para komandan yang bertanggung jawab di sini telah melakukan persiapan yang matang. Segera, lusinan kapal Void Taisu berkumpul untuk membentuk formasi. Dikelilingi oleh prajurit Taisu, Budak Kamitsu memasuki formasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Budak Kamitsu melirik ke arah Suzhou dan Shuhai, orang terkuat di sini, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak cukup, terlalu lemah. Orang yang akan kita hadapi hanya bisa ditekan oleh orang kuat tingkat 4, ucap Budak Kamitsu. Karakter seperti apa yang membutuhkan pertarungan besar? Apakah kita lemah? Suzhou mendengus dingin. Kekuatan tingkat kedua masih jauh dari cukup. Jika kamu tidak percaya padaku, kita semua akan menjadi jiwa yang mati. Budak Kamitsu melambaikan lengan jubahnya dan berkata dengan wajah serius. Jangan khawatir, Budak Kamitsu. Kami sudah memberitahu Yang Mulia Su Tianyu. Meskipun dia bukan tingkat 4, dia masih merupakan keabadian dewa tingkat ketiga dengan 6 sumber. Dengan pembentukan barisan besar, dia dapat membunuh musuh manapun. Shuhai berkata dengan percaya diri. Aku khawatir kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lengan baju Budak Kamitsu menari-nari saat ini, dan firasat buruk menjadi semakin kuat. Tiba-tiba ada angin kencang di sekeliling, dan langit dengan cepat tertutup awan gelap.
Buddha Kamitsu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan ekspresinya berubah drastis. Bersiaplah untuk perang dengan cepat. Lusinan kapal Dewa Void memancarkan cahaya dan mereka semua memasuki kondisi siap dengan ekspresi serius di wajah mereka. Waktu berlalu, Shuzhou dan Shuhai juga memiliki ekspresi serius dalam suasana ini. Tetapi setelah beberapa saat, tidak ada gerakan. Apa yang terjadi? Awan semakin tebal dan gerimis mulai turun di langit. Shuzhou mengangkat tangannya dan melambaikannya, berharap dapat membubarkan awan dan mengubah cuaca. Namun dengan adanya gelombang, meskipun awan bergulung kembali, namun tidak menghilang dan hujan turun semakin deras. Hujan macam apa ini? Sebenarnya ada kekuatan aturan, kata Shuzhou dengan heran. Kami datang. Seberkas cahaya biru keluar dari lengan baju Buddha Kamitsu, dan pada saat itu, lengan bajunya meledak. Segera sosok Buddha Kamitsu mundur ke belakang dengan kecepatan penuh. Cepat, bunuh mereka. Sambil menembak ke belakang, dia meraung keras. Shuhei melambaikan tangannya, dan lusinan kapal Dewa Void menembakkan berkas cahaya dan meledak ke arah tengah formasi. Lebih dari selusin berkas cahaya terjalin dan menyapu dengan liar, seolah-olah semua yang ada di dalamnya akan hancur. Setelah beberapa saat, berkas cahaya menyebar satu demi satu, dan mata semua orang tertuju ke sana, di bawah asap dan debu. Saat ini, angin semakin kencang, dan gerimis berubah menjadi hujan lebat. Tetesan air hujan sebesar ibu jari mengalir deras, menutupi seluruh bintang di tengah hujan lebat. Hujan ini aneh, tidak bisa dihentikan. Hujan membasahi semua orang, dan perasaan lemah menjadi semakin kuat seiring dengan terkikisnya hujan. Menjatuhkan. Pada saat ini, ada suara yang bergema di lapangan terbuka. Hujan semakin deras, jatuh dari langit seperti aliran deras. Air menumpuk di bumi dengan sangat cepat. Dari kelihatannya, tidak butuh waktu lama sebelum dunia ini berubah menjadi lautan luas. Baik Shuzhou maupun Shuhai telah memahami bahwa hujan ini datang dari sosok yang muncul di lapangan terbuka, dan wajah Buddha Kamitsu yang sudah pucat menjadi semakin pucat saat ini. Raja Iblis Tianwu, dia benar-benar keluar. Buddha Kamitsu mengangkat tangannya. Segel Buddha muncul dan terbang menuju lapangan terbuka. Segel itu segera membengkak dan berubah menjadi ribuan kaki. Jari-jarinya tiba-tiba terangkat ke udara. Segel Buddha meledak dengan cahaya keemasan lalu menekannya pergi. Segel Buddha suci, pembunuh Buddha Tianping. Buddha Kamitsu tampak sangat ketakutan, memanfaatkan blokade formasi. Dia melancarkan serangan terus-menerus dan meledakkannya. Ada ribuan formasi roh penyegel virtual di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka pasti tertunda selama beberapa saat. Shuzhou bergumam, tapi saat dia selesai berbicara, cahaya biru menyapu dan formasi roh penyegel virtual yang dia yakini tiba-tiba runtuh. Bagaimana ini mungkin? Saat dia memikirkannya dengan terkejut, suara itu keluar lagi. Hujan membunuh. Dan hujan lebat yang agung mulai mengembun di langit, berubah menjadi monster air dengan penampilan berbeda. Tak lama kemudian, 5 sosok muncul dan berdiri di lapangan terbuka, mengganti awan dan hujan. Shuhei mengulurkan jari-jarinya dan membalikkan telapak tangannya. Air hujan segera dikendalikan olehnya dan berguling kembali. Prajurit Taishu yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tersapu dan jatuh dalam jumlah besar. Akhirnya, aku keluar. Di mana babi gemuk itu? Aku harus memakannya. Buaya Tyrant itu terus tertawa terbahak-bahak, dan tatapannya yang berbentuk belah ketupat menyapu mencari lokasi Buddha Kamitsu. Apa yang terjadi? Buddha Kamitsu tidak bisa untuk tidak berseru, dan sosoknya sudah mundur ke kejauhan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.